barunya lagi jalan-jalan. Masya Allah, anaknya cantik banget ya Allah. Iya dong, kayak mamanya. Udah isi atau belum nih Mbak? Kebetulan belum Bu, saya juga mau fokus kerja. Saya juga belum mumpuni untuk ngurus anak Bu. Oh, rencananya mau KB dulu apa? Kalau itu belum tahu Bu. Wah, nanti hati-hati loh Mbak kalau kebobolan. Ini aja lagi program buat adiknya ini. Kalau boleh tahu, sebaiknya saya KB apa ya Bu? Terus saya tuh menghubungi dokter siapa ya Bu? Kalau itu saya sarankan sih ke klinik Sayang Bunda. Coba Mbaknya tanya langsung aja ke dokternya, di sana juga ramah kok. Oh gitu ya Bu, makasih ya Bu atas informasinya. Insya Allah besok saya akan ke sana. Iya. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ke Poli Kandungan Bu, mau program KB. Oh, program KB. Sebelumnya sudah pernah periksa di sini? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Oke. Mbaknya silakan didata terlebih dahulu ibunya dan suaminya. Baik Bu, oke, saya data. Namanya siapa Bu? Aulia Bu. Aulia. Bapaknya? Rahmat, Nah, dari mana Pak? Desa Ploso Wahyu. Desa Ploso Wahyu. Nomor telepon ibunya? 081 Oke. 6177 6177 52985. 52985. Oke. Untuk bapaknya, untuk kalau bapak ibunya nggak bisa dihubungi? 081 081 234 234 567 567 890. 890. Untuk pemeriksaannya berarti ke Poli Kandungan ya Bu? Nggih. Baik Bu, sebelumnya saya ulang lagi dulu ya. Namanya Aulia, nggih. Terus bapaknya Rahmat, Nggih. dari Desa Ploso Wahyu. Untuk nomor telepon ibunya 081 61 775 2985. Untuk nomor telepon bapaknya 081 234 567890. Iya. Untuk pemeriksaannya ke Poli Kandungan. Oke. Nah, di sini jadwalnya nanti ada Dokter Widya pada jam 1 ya Bu. Nanti ibunya langsung ke ruangan Poli Kandungan. Nah, nanti di situ ada perawat Ali juga. Jadi ibunya bisa tunggu di ruang tunggu. Nanti nama ibu sama bapak dipanggil, ada ruangannya. Oke. Baik. Terima kasih Bu. Nggih. Ibu dan Bapak silakan tunggu di ruang tunggu terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih nggih Bu. Sama-sama. Dengan Ibu Aulia dari Pondok Ayu. Silakan masuk. Silakan masuk. Assalamualaikum. Silakan duduk Bu, Pak. Ini Dok untuk data-datanya. Ya, terima kasih. Baik, dengan Ibu Fadilah ya? Baik, perkenalkan nama saya Dr. Widya. Saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Jadi Bu, saya ingin melakukan program KB. Tapi saya tuh belum mengetahui KB apa yang cocok digunakan. Saya minta penjelasan dari dokter. Mungkin alat-alat atau jenis-jenis kontrasepsi yang bisa digunakan nanti. Oh baik, Ibu Fadila, setelah ini akan saya jelaskan mengenai tujuan KB, macam-macam KB, sesuai yang Bu Fadila inginkan ya. Baik Bu Aulia, sebelumnya akan saya jelaskan mengenai tujuan serta dampak KB terlebih dahulu ya. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan mengenai macam-macam KB atau alat kontrasepsi yang bisa Bu Aulia gunakan. Untuk yang pertama yaitu mengenai tujuan KB. Jadi Bu Aulia, untuk tujuan KB adalah merupakan upaya peningkatan tentang untuk kepedulian dan juga peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, lalu ada pembinaan ketahanan keluarga dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Jadi ngapunten sebelumnya Bu Aulia, untuk tujuan memakai alat kontrasepsi ini seperti apa ya?
Jadi saya tuh belum siap untuk punya anak, Dok. Jadi saya tuh pengennya tuh berkarir dulu, menggapai cita-cita saya dulu, barulah saya baru ingin punya anak. Baik, berarti untuk tujuan dari Bu Aulia untuk menggunakan KB sendiri ini untuk menunda kehamilan seperti itu ya? Baik, Kak. Setelah ini akan saya jelaskan mengenai dampak-dampak dari KB terlebih dahulu ya, Bu ya. Baik, Bu Aulia, untuk tadi yaitu mengenai tujuan KB ya. Sekarang akan saya jelaskan mengenai dampak apa saja yang terjadi setelah Bu Aulia menggunakan KB nanti. Jadi untuk dampak yang pertama yaitu menurunkan angka kematian ibu dan anak. Untuk dampak yang kedua yaitu penanggulangan masalah kesehatan reproduksi seperti itu. Jadi selanjutnya untuk yang ketiga yaitu merupakan peningkatan kesejahteraan keluarga. Untuk yang keempat, dampak yang keempat yaitu peningkatan derajat kesehatan. Untuk dampak yang kelima yaitu peningkatan mutu dan layanan KB. Dan untuk dampak selanjutnya yaitu peningkatan sistem pengelolaan dan juga kapasitas SDM. Bagaimana Bu Aulia? Oke, nggak apa-apa. Dilanjut saja ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya jelaskan mengenai macam-macam alat kontrasepsi yang bisa Bu Aulia gunakan. Seperti itu ya. Baik Bu Aulia, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari alat kontrasepsi terlebih dahulu ya untuk menunjang keberhasilan KB yang akan digunakan untuk Bu Aulia nanti. Nah, untuk pertama ini nanti mengenai alat kontrasepsi terlebih dahulu ya. Sebelumnya alat kontrasepsi ini merupakan alat yang digunakan untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan. Seperti tujuan dari Bu Aulia tadi untuk menggunakan KB yaitu untuk menunda kehamilan seperti itu ya Bu ya. Baik, untuk ini saya ada beberapa contoh. Ini ada beberapa contoh alat kontrasepsi Bu Aulia. Alat kontrasepsi yang pertama yaitu kondom, yang mana kondom ini itu terbuat dari lateks. Nah, kondom ini adalah selubung atau sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan, diantaranya ada lateks, vinil, atau bahan alami yang dipasang pada alat reproduksi pria. Nah, untuk cara kerja kondom ini sendiri yaitu untuk menampung sperma ketika seorang pria mencapai ejakulasi pada saat berhubungan seksual seperti itu. Nah, tadi kan mengenai cara kerja kondom ya, sekarang yaitu manfaat. Nah, manfaat kondom sendiri ini yaitu yang pertama efektif bila digunakan secara benar, lalu tidak mengganggu produksi ASI apabila Bu Aulia nanti sudah memiliki anak, dan juga untuk manfaat selanjutnya yaitu tidak mengganggu kesehatan, murah dan juga dapat dibeli dimanapun secara umum seperti itu. Nah Bu Aulia, untuk selanjutnya yaitu alat kontrasepsi yang kedua yang akan saya jelaskan ini yaitu alat kontrasepsi pil. Jadi pil ini yaitu merupakan alat kontrasepsi berbentuk pil yang berisi sintesis hormon estrogen dan juga progesteron seperti itu. Nah, alat kontrasepsi pil ini harus diminum setiap hari untuk mencegah kehamilan. Seperti tujuan dari Bu Aulia tadi ya, untuk mencegah kehamilan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk cara kerja dari alat kontrasepsi pil ini sendiri yang pertama yaitu untuk menghentikan ovulasi, jadi mencegah ovarium untuk mengeluarkan sel telur. Jadi ovariumnya tidak mengeluarkan sel telur sehingga dapat digunakan untuk mencegah kehamilan seperti itu. Untuk cara kerja alat kontrasepsi pil yang kedua ini yaitu mengentalkan cairan serviks sehingga dapat menghambat pergerakan sperma menuju ke rahim seperti itu. Lalu untuk efektivitasnya dari alat kontrasepsi pil ini sendiri yaitu 99% Ibu. Jadi bisa dipastikan apabila Bu Aulia nanti memilih alat kontrasepsi pil dan rajin meminumnya setiap hari, nanti bisa dipastikan bahwa Ibu Aulia dapat menunda kehamilan seperti itu. Nah, sekarang yaitu mengenai manfaat dari alat kontrasepsi pil ini. Untuk manfaatnya sendiri yaitu yang pertama, resiko terhadap kesehatan sangat kecil Ibu, dan yang selanjutnya yaitu tidak mengganggu hubungan seksual. Yang ketiga, siklus haid Ibu Aulia nanti menjadi lebih teratur. Yang selanjutnya yaitu dapat digunakan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi nanti misal Bu Aulia mau menunda kehamilan sampai usia
berapa gitu nanti Bu Aulia bisa menghentikan secara langsung untuk penggunaan alat kontrasepsi pil ini nanti apabila Bu Aulia menggunakan alat kontrasepsi pil ini. Untuk selanjutnya yaitu manfaat dari alat kontrasepsi pil ini dapat digunakan usia muda hingga menopause. Jadi bisa digunakan jangka panjang sekali seperti itu, Bu. Bu Aulia, untuk alat kontrasepsi yang selanjutnya, yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu mengenai KB suntik. Nah, KB suntik ini yaitu untuk cara kerjanya dengan cara yang hampir sama dengan alat kontrasepsi berupa pil tadi, yaitu menyuntikkan hormon ke Ibu Aulia seperti itu. Nah, suntikan hormon tadi bertujuan untuk mencegah kehamilan seperti tadi tujuan Bu Aulia untuk menggunakan alat kontrasepsi atau KB tadi seperti itu ya. Nah, untuk KB suntik ini dilakukan setiap 1 atau 3 bulan sekali seperti itu, Bu. Nah, untuk KB suntik sendiri manfaatnya yaitu sangat efektif jika digunakan untuk manfaat selanjutnya yaitu pencegahan kehamilan jangka panjang seperti itu, Bu. Dan untuk manfaat selanjutnya tidak mempengaruhi hubungan seksual, mencegah beberapa penyebab penyakit pada radang panggul dan juga dapat mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik seperti itu, Bu Aulia. Untuk penjelasan mengenai KB suntik. Nah, untuk selanjutnya alat kontrasepsi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai IUD atau intrauterine device atau biasa disebut sebagai KB spiral seperti itu, Bu. Nah, untuk manfaat dari KB IUD sendiri yaitu yang pertama tidak mempengaruhi hubungan seksual, meningkatkan kenyamanan seks karena tidak perlu takut hamil seperti itu, Bu. Jadi kan tadi untuk cara kerjanya dari IUD yaitu spiral yang digunakan tadi ditanamkan atau diletakkan di dalam rahim wanita sehingga Ibu Aulia tidak perlu takut atau cemas akan terjadi kehamilan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi implan. Nah, metode kontrasepsi implan ini sendiri yaitu dengan cara memasukkan 2 batang atau 2 susuk KB yang berukuran sebesar korek api, Bu. Jadi KB implan ini ukurannya sebesar korek api dan akan ditanamkan di bawah lengan atas, yang mana KB implan ini berisi hormon yang terbuat dari plastik lentur sehingga dapat ditanamkan di daerah lengan atas Ibu Aulia seperti itu. Nah, untuk manfaat dari KB implan sendiri, Bu, yaitu daya gunanya cukup tinggi pada masyarakat Indonesia, lalu dapat digunakan untuk perlindungan jangka panjang untuk Bu Aulia. Selain itu, manfaat dari KB implan sendiri yaitu tidak memerlukan pemeriksaan dalam dan tidak mengganggu hubungan seksual. Tadi ada beberapa metode alat kontrasepsi yang sudah saya jelaskan, Ibu ya. Nah, untuk alat kontrasepsi yang terakhir yang akan saya jelaskan kepada Ibu Aulia yaitu mengenai alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi sterilisasi. Nah, untuk metode sterilisasi ini yaitu merupakan metode kontrasepsi permanen, Ibu. Jadi bukan jangka pendek, namun permanen dan paling efektif, dapat digunakan pada pria ataupun wanita. Nah, jika pada pria ini dilakukan pemotongan pada vas deferens sehingga sperma tidak dapat dikeluarkan pada saat ejakulasi seperti itu, Bu. Nah, untuk manfaat dari KB sterilisasi sendiri yaitu sangat efektif dan juga permanen dalam jangka waktu yang cukup panjang seperti itu. Baik Ibu Fadila dan juga Bapak, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai macam-macam alat kontrasepsi beserta manfaat dan juga cara kerja dari masing-masingnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada Ibu Fadila ataupun Bapak, untuk metode atau alat kontrasepsi yang dipilih ini apa ya yang sekiranya cocok di hati dan juga pikiran Bapak dan Ibu? Sepertinya saya cocoknya menggunakan KB pil saja, Bu.
KBPIL saja ya. Baik, nanti akan saya lakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tadi Ibu Aulia kan memilih metode kontrasepsi berupa pil ya Bu. Nah, saya ingin bertanya kembali nih Bu. Jadi Ibu Aulia rencananya mau memulai KB kapan ya Bu? Mau sekarang langsung dimulai atau Ibu Aulia ingin memikirkan lagi terlebih dahulu? Gimana nih Bu? Sepertinya langsung dimulai saja Bu. Mumpung saya kebetulan juga libur kerja. Baik, langsung dimulai saja ya Bu. Baik, nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu Aulia. Sebelumnya ini saya memerlukan tanda tangan persetujuan dari Bu Aulia ya. Ini silakan ditandatangani terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Ini bisa ditandatangani di sebelah sini ya Pak, Bu. Baik, terima kasih Bu Aulia dan juga Bapak. Sekarang monggo silakan langsung ke tempat pemeriksaan ya Pak.